Oke. Dimulai nggih, Bu. Oke. Oke, kula berarti ngojing Bu siapa? Bu Faikotul Laili, permasalahannya tentang napa, Bu? Tentang anak yang biasanya ngantuk di kelas ketika pembelajaran. Oke, baik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Faikotul Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Apa benar? Ya, Bu. Memang ada sesuatu yang mengganjal di hati saya dan juga di pikiran saya. Baik, ini anak-anak sudah pulang kan ya, Bu? Iya, sudah pulang sehingga kita bisa ngobrol dengan santai dan tenang karena anak-anak ya sudah pulang. Oke, baik Bu, santai saja, nggak masalah. Jadi saling tidak ada yang mengganggu ya aktivitasnya. Nah, sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan atau ingin dibicarakan dengan saya apa saja ya? Ya, utamanya tentang masalah murid-murid di kelas. Akhir-akhir ini ada anak-anak yang di kelas itu kalau mengikuti pelajaran itu sering ngantuk. Nah, itu sering mengantuk sehingga dia tidak fokus untuk mengikuti pelajaran saya. Oh, baik, begitu jadi harapannya Ibu dari diskusi kita hari ini apa yang diharapkan? Ya, bisa menemukan solusi bagaimana biar anak yang ngantuk itu tidak ngantuk lagi kalau mengikuti pelajaran. Begitu, Bu. Bisa diceritakan Bu, bagaimana permasalahannya siswa itu di kelas bisa mengantuk itu dalam pelajarannya Bu Faik apa di pelajaran yang lainnya? Ya, di pelajaran saya iya, tapi juga di pelajaran lain juga iya. Saya tanyakan ke guru-guru lain, katanya juga seperti itu. Terus bagaimana responnya Bu Faik ketika Ibu mengajar di kelas tersebut ada yang anak tidur itu? Ya, saya dekati dulu, saya tanya kenapa kok mengantuk. Ya, baik. Bu Faik di kelas mengajarnya menggunakan media apa hanya metode ceramah saja? Ya, beragam Bu, bervariasi. Misalnya dengan salah satunya kadang yang membuat poster, kadang juga ada yang pakai HP atau ponsel untuk lagu-lagu yang religi yang berkaitan dengan materi. Baik, menurut saya sih sebenarnya Ibu Faik sudah melaksanakan tupoksi pembelajaran yang berpihak kepada anak sih menurut saya ya Bu. Sudah menggunakan media, menggunakan lagu, mungkin sudah sesuai dengan gaya belajar anak ya. Ada yang visual, audio. Kegiatannya ada yang kinestetik nggak Bu? Ya, kadang mereka misalnya ada pembelajaran yang bermain peran. Ada yang jadi si A atau si B untuk memperagakan secara bergantian. Terus kira-kira ketika Bu Faik sendiri sudah merasa melaksanakan tupoksi mengajarnya sesuai profesionalisme guru menggunakan media ya, kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Pertama ya saya dekati dulu anaknya, saya tanya baik-baik penyebabnya, kenapa kok sering ngantuk. Ternyata mereka itu terlalu malam tidurnya karena main HP.
Nah itu. Terus untuk ini saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan orang tuanya. Nah, karena sudah sudah bervariasi metode pembelajarannya. Nah, ini mungkin strategi yang berikutnya ini saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan orang tuanya. Karena apa? Karena mereka lebih banyak di rumah, sehingga mereka banyak pengawasan dari orang tua daripada pengawasan saya. Itu, Bu. Menurut saya tepat sekali yang sudah dilakukan Ibu Faik, sebab menurut saya ini kita memang harus ya cari tahu dulu penyebab anak ini suka mengantuk di kelas, latar belakangnya bagaimana, dan mungkin tadi yang disebutkan Bu Faik alternatifnya juga ya menjalin kolaborasi dengan orang tua itu sangat tepat sekali Bu menurut saya. Nah sekarang mari kita susun komitmen nih, kira-kira Ibu Faik untuk menindaklanjuti masalah ini itu seperti apa? Ya. Pertama saya hubungi wali kelasnya dulu. Wali kelasnya supaya bisa terhubung antara guru mapel dengan orang tuanya atau wali. Dan juga tidak meninggalkan guru BK-nya. Guru BK-nya yang kelas sekarang karena saya ngajar kelas 9 yang kelas 9. Kemarin kelas 8. Nah, tidak meninggalkan guru BK-nya. Saya yakin kalau ada kolaborasi antara guru mapel, wali kelas, dan BK, insya Allah akan terjadi akan menimbulkan atau memunculkan solusi yang terbaik untuk anaknya. Ya betul sekali Bu, memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya waktu pelajaran kita saja, Ibu Faik sebagai guru mapel, tapi juga harus menggandeng wali kelas juga, guru BK itu juga penting, dan juga tentunya wali murid ya. Mungkin semoga ya masalah ini bisa segera terselesaikan dan Ibu Faik bisa kembali nyaman saat mengajar, anak-anak juga bisa bersemangat lagi, anak tersebut yang suka tidur bisa bersemangat lagi dan lebih termotivasi untuk belajar pada saat pelajarannya Ibu Faik. Oke. Oke, kalau begitu sukses selalu ya untuk Bu Faik. Oke, terima kasih atas sharing-sharingnya siang ini. Dan kedepannya insya Allah akan segera saya tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Faik sekarang saya coachingnya. Ya. Ini tentang apa Bu Yanti? Ini Bu, saya punya permasalahan. Saya kan wali kelas 5. Jadi di kelas 5 itu ada siswa saya yang terlambat membaca. Sebenarnya bukan tidak mengenal huruf, cuma bagaimana ya bisa dibilang apa namanya itu Bu? Oke. Bentar nggih ya. Nanti kita dalami ya. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Barangkali di siang ini ada yang boleh saya bantu. Kita ngobrol ringan saja karena mungkin anak-anak sudah pulang semua ya. Sudah Bu, tadi jam 12. Ya. Silakan Bu Yanti. Baik Bu, jadi maksud kedatangan saya menghadap Ibu Faik itu ada hal yang mau saya ceritakan Bu, yaitu tentang siswa saya yang terlambat membaca atau membacanya itu masih terbata-bata padahal dianya itu sudah kelas 5 Bu. Ya begitulah ya, namanya anak-anak itu beda-beda ya. Nah, dari Bu Yanti menghadapi permasalahan itu, sejauh ini apa yang Bu Yanti lakukan untuk anak itu?
Baik Bu, selama ini yang saya lakukan untuk mendampingi anak tersebut, biasanya saya ketika pulang sekolah, jadi saya melakukan bimbingan individual seperti itu, menggunakan buku bacaan yang ada gambarnya. Tapi bagaimana ya Bu, masih belum itu ya Bu, masih belum lancar seperti itu anaknya itu. Ya itu sudah bagus Bu, memberikan itu namanya multisensorik ya, memberikan dengan gambar. Terus, nah apakah Bu Yanti pernah mendekati anak ini secara personal? Iya Bu, saya sering mendekatinya secara personal. Memang setelah saya cari tahu latar belakang anak tersebut dari rekan guru yang sebelumnya mengajar di kelas 4, dan juga tanya-tanya juga dari rekan guru yang tetanggaan dengan anak tersebut, beliau anak itu kurang pendampingan dari orang tuanya. Oh begitu. Iya, orang tuanya itu sebenarnya ekonominya tidak terlalu rendah, ya. Orang yang mungkin bercukupan bisa dibilang iya, tetapi karena kerjanya ibunya itu di warung, jaga warung, masakan apa Bu? Itu loh, jualan masakan matengan gitu. Jadi anaknya itu kurang terdampingi seperti itu Bu. Dari apa yang dilakukan Bu Yanti itu, kira-kira adakah strategi yang selanjutnya untuk bisa lebih menuntun kepada anak tersebut? Strategi yang saya lakukan pertama tadi, saya menggunakan buku cerita yang bergambar. Kemudian saya juga bertanya sama rekan-rekan guru, metodenya itu bagaimana supaya anak bisa membaca. Kemudian saya cari-cari di internet itu Bu, saya menemukan cara membaca per kata gitu. Jadi anak ini ternyata lemahnya di huruf D sama G, jadi kadang terbalik gitu. Baca D-nya itu bisa B kayak gitu. Terus kalau ada gabungan huruf S sama T kayak status gitu, itu kadang kelemahannya di situ. Jadi saya mengidentifikasi dulu kelemahan anak tersebut. Selain itu juga saya bertanya kepada guru pendamping di SLB, namanya itu Bu Nyoman. Jadi saya diberitahu dulu harus mengetahui kelemahan anak ini sebenarnya di huruf apa, seperti itu. Iya. Itu juga sangat bagus Bu, berkolaborasi dengan dengan guru lain, dengan rekan sejawat, juga dari guru luar, terus juga mendekati secara personal, itu sudah bagus sekali, Bu ya. Kira-kira habis ini untuk langkah selanjutnya untuk Bu Yanti yang secepatnya apa untuk anak ini? Karena sudah dari intern sekolah sudah saya lakukan, mungkin yang perlu saya lakukan pendekatan dari orang tuanya ya Bu. Mungkin itu yang belum saya lakukan. Mungkin saya harus kolaborasi dengan orang tuanya supaya didampingi juga di rumah. Jadi nggak hanya di sekolahan saja, karena waktu kan lebih banyak di rumah, seperti itu. Ya, bagus sekali. Ya, semoga Bu Yanti dapat melaksanakan apa yang menjadi atau sudah menjadi strategi Bu Yanti yang miliki supaya lebih lancar. Iya Bu, amin. Jangan Baik, terima kasih Bu. kalau misalnya Bu Yanti mau ingin kembali bertemu saya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Baik Bu. Terima kasih Bu atas masukannya dalam menyelesaikan permasalahan saya, sehingga saya menemukan sendiri solusinya. Saya itu harus bagaimana. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bu Yanti. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.